Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Setelah pertempuran dahsyat Xiaoyan, akhirnya ia pun bangun. Sudah ada Sun Er di sana yang menunggu Xiaoyan selesai berlatih dan memulihkan diri. Seketika Xiaoyan tersadar adanya aura kuat yang segera menyerbu keluar dari tubuhnya dengan kondisi mata yang masih tertutup. Kegembiraan pun muncul di wajah Sun Er yang melihat lonjakan kuat tanpa henti-hentinya terus keluar. Setelah 5 menit, akhirnya mata Xiaoyan pun terbuka sambil mengeluarkan nafas keruh. Sun Er pun memberikan selamat karena Xiaoyan telah sepenuhnya pulih dari cedera akibat pertarungan dengan Liu Qing. Dari penampilannya, Sun Er dapat merasakan setidaknya Xiaoyan sekarang berada di tingkat bintang 5 Dowling. Xiaoyan pun sedikit merasakan, kemudian tersenyum dan mengangguk kepada Sun Er. Xiaoyan nampaknya tidak terkejut. Mendengar hal itu, Sun Er pun agak khawatir. Kemudian Xiaoyan menjelaskan bahwa racun tersebut tidak berpengaruh karena adanya Green Lotus Core Flame di tubuhnya. Dengan begitu, racun ditekan hingga tak akan menimbulkan dampak buruk terhadap Xiaoyan. Sun Er pun sedikit lega setelah mengetahui Xiaoyan dalam kondisi yang baik-baik saja. Setelah itu, Xiaoyan menanyakan mengenai hasil pertandingannya melawan Liu Qing. Apakah ia berhasil masuk ke 10 besar strong ranking? Sun Er tersenyum dan berkata Xiaoyan masuk ke 10 strong ranking dan berada di posisi 10, begitupun dengan Liu Qing. Xiaoyan terkejut kemudian menanyakan siapakah pemenang dari pertandingan tersebut. Sun Er menjelaskan bahwa tetua menganggap pertandingan tersebut imbang dan mereka berdua sama-sama menduduki posisi 10 di strong ranking. Xiaoyan mengangguk dan masa bodoh karena tujuan ia memang hanyalah untuk sampai masuk ke 10 besar strong ranking. Akhirnya dengan begitu ia dapat masuk ke pelatihan tertinggi di menara pelatihan. Setelah lumayan lama berbincang-bincang, akhirnya Xiaoyan yang lama terbaring merasakan badannya kaku dan mengajak Sun Er untuk berjalan-jalan. Diceritakan desas-desus Xiaoyan yang mengalami cedera serius yang sulit disembuhkan menyebar di seluruh akademi. Walaupun Sun Er dan yang lainnya telah membantah isu tersebut, namun Xiaoyan yang tidak muncul meyakinkan mereka semua bahwa isu itu benar terjadi. Ketidakhadiran Xiaoyan pun membuat anggota Gerbang Pan merasakan ketidakpastian akan keselamatan ketuanya. Akhirnya semua itu terbantah ketika Xiaoyan muncul di hadapan mereka semua dengan sehat walafiat. Xiaoyan pun tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika menyadari bahwa mereka yang khawatir dengan keselamatan Xiaoyan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat akrab kemudian menyapa Xiaoyan. Ia berkata, apakah Xiaoyan telah sembuh benar, kemudian segera menghampirinya. Xiaoyan tersenyum kepada Lin Yan, kemudian melihat logo yang tertancap di dada Lin Yan dan seketika ia pun terkejut. Xiaoyan menanyakan mengapa Lin Yan menggunakan logo Gerbang Pan di dadanya. Sun Er berkata, senior Lin Yan telah memutuskan untuk bergabung dengan Gerbang Pan beberapa hari belakangan. Mendengar hal itu, Xiaoyan tercengang dan bertanya dengan kekuatan Lin Yan di strong ranking mengapa ia mau bergabung dengan faksi yang lemah. Lin Yan dengan cepat membantah kata faksi lemah dan menjelaskan bahwa Gerbang Pan saat ini sudah setingkat dengan faksi Wolf Teeth Lin Xiuya dan Splitting Mountain Liu Qing. Hal itu dikarenakan Gerbang Pan memiliki banyak orang kuat di dalamnya tanpa menghitung Xian. Ia lanjut berkata apalagi ada kehadiran Sun Er yang bahkan peringkat 2 strong ranking dapat dengan mudah dikalahkan. Seriusan? Tanya Xiaoyan keheranan sambil melirik ke arah Sun Er. Ia lanjut bertanya kapan Sun Er bertarung dengan Lin Xiuya. Sun Er hanya tersenyum kemudian Lin Yan menjelaskan pada saat setelah kompetisi berakhir, Lin Xiuya benar-benar kepayahan menghadapi Sun Er kurang dari 10 menit. Xiaoyan terkejut dengan kekuatan Sun Er yang mampu mengalahkan Lin Xiuya dengan cepat. Kekuatan seperti itu setidaknya setara dengan Do Wang yang kuat, terlebih usia Sun Er masih 17 tahun. Ia tak dapat membayangkan kekuatan Sun Er akan sekuat apa di masa depan.
Sun Er hanya tersenyum melihat Xiaoyan yang sedang berpikir, dan secara alami ia jelas tahu apa yang difikirkan Xiaoyan. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu dengan Xiaoyan yang berdiam diri di pavilion. Ia melatih tubuhnya agar mampu menguasai lonjakan doki yang besar, dan tak lama Sun Er mengajak Xiaoyan untuk pergi ke pedalaman hutan bersamanya. Mereka pun berjalan-jalan dan berbincang-bincang menikmati suasana dan waktu bersama-sama. Sekali lagi Xiaoyan merasa adanya keanehan dari Sun Er ketika mereka saling berbincang-bincang. Saat yang bersamaan, suara Yao Lao terdengar dan berkata ada kelompok besar aura terbang ke arah Xiaoyan. Aura ini sangat kuat dan sepertinya target mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er. Xiaoyan pun terkejut mendengar perkataan Yao Lao, lalu tiba-tiba Sun Er mendorongnya ke arah hutan. Ia meminta Xiaoyan untuk segera bersembunyi dan jangan keluar sampai Sun Er memerintahkannya. Xiaoyan masih kebingungan sambil menuruti apa yang diperintahkan Sun Er, dan tak lama aura semakin mendekat. Tiba-tiba turun beberapa orang dari langit ke tempat Sun Er berada. Shock segera muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat beberapa binatang terbang ajaib dengan tanduk di hadapan Sun Er. Xiaoyan belum pernah melihat atau mendengar mengenai binatang ajaib yang seperti itu. Terlebih auranya yang sangat kuat, dapat dipastikan ini bukanlah binatang ajaib biasa. Xiaoyan semakin terkejut ketika melihat ada orang di punggung masing-masing binatang ajaib. Tak lama salah seorang menghampiri Sun Er dan memberi hormat, kemudian memperkenalkan diri. Seorang pemuda kisaran usia 24 tahun berwajah tampan menyebut dirinya wakil komandan baru Black Submerged Army bernama Ling Quan. Ia lanjut berkata bahwa dirinya diperintahkan ketua klan untuk menjemput Sun Er segera. Sun Er menjawab bahwa ia akan kembali ke klan sendiri dan tak perlu dijemput oleh mereka. Ling Quan tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan dari ketua klan. Seketika raut wajah Ling Quan berubah dan melirik ke arah hutan menyadari ada yang menguping. Ia pun berteriak meminta orang yang bersembunyi untuk segera keluar, dan beberapa orang di atas binatang ajaib segera meluncur ke arah hutan. Sun Er pun meminta mereka untuk segera berhenti, dan Xiaoyan pun keluar lalu menghampiri Sun Er. Xiaoyan segera bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Melihat hal itu, Ling Quan bertanya jika tebakannya tidak salah, ini pasti tuan muda Xiaoyan yang dulunya adalah sampah keluarga Xiao, bukan? Xiaoyan pun seketika kesal dan segera menanyakan siapakah lelaki tersebut. Ling Quan berkata bahwa percuma memberitahu Xiaoyan atau bahkan klan Xiao yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal tersebut. Hinaan jelas terkandung dalam jawaban yang dilontarkan Ling Quan kepada Xiaoyan. Ia menambahkan bahwa saat ini kemampuan klan Xiao tidak seperti di masa lalu. Kekuatannya sangat jauh menurun, bahkan klan Xiao hampir dihancurkan dari benua. Xiaoyan pun marah mendengar klannya dihina di hadapannya langsung dan hendak mencabut pedang besar miliknya. Sun Er berkata pada Ling Quan untuk menutup mulutnya karena klan Xiao dan klan mereka saling beraliansi. Ling Quan hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya keceplosan hingga mengatakan hal tersebut. Ia lanjut menambahkan bahwa misinya kali ini juga untuk menanyakan lokasi kunci dari klan Xiao kepada tuan muda Xiaoyan. Mendengar hal itu, Sun Er gemetar dan takut kalau Xiaoyan memberitahu keberadaan Giok Kaisar Toshi kepada Ling Quan. Akhirnya ia pun merasa lega setelah Xiaoyan berkata kunci apa yang mereka maksud. Xiaoyan belaga bego dengan berkata ia tak pernah mendengar mengenai kunci tersebut selama bertahun-tahun tinggal di klan Xiao. Ia lanjut menanyakan kepada Sun Er mengapa Sun Er tidak memberitahu bahwa ada kunci berharga di klan Xiao. Sun Er hanya terdiam ikut bermain sandiwara yang Xiaoyan buat hingga membuat Ling Quan kebingungan. Merasa tak ada hasil yang didapat, ia pun segera beralih ke Sun Er dan berkata bahwa tetua klan sudah menunggunya untuk kembali. Sun Er merenung sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Sun Er akan pergi. Sun Er pun berkata bahwa ia telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan sudah menunda waktu berkali-kali untuk kembali. Ia lanjut mengingatkan semua hal yang pernah ia sampaikan kepada Xiaoyan saat itu juga.
Ia meminta jika Xiaoyan telah menjadi kuat, maka Xiaoyan dapat datang menemui Sun Er di klannya, dan jika saat itu tiba, Sun Er akan menunggu Xiaoyan. Kelak di masa depan, Xiaoyan akan tahu klan dibalik Sun Er yang selama ini ia pikirkan. Xiaoyan pun galau dan hatinya bergejolak, tak rela melepas kepergian Sun Er sambil memegang erat tangannya. Ling Quan berkata kepada Xiaoyan untuk segera melepaskan Sun Er dan tidak menghambat tugas mereka. Xiaoyan bodoh amat dan malah menarik Sun Er, kemudian memeluk tubuh indahnya untuk yang terakhir kali. Tak lama Sun Er pun melepaskan pelukan, kemudian menjauh dari Xiaoyan dan naik ke atas tubuh binatang ajaib. Seketika mereka pun pergi membawa Sun Er, namun tidak dengan Ling Quan yang masih berada di sana. Xiaoyan pun menanyakan mengapa Ling Quan tidak ikut kembali bersama mereka. Ling Quan berkata bahwa ia sedang tidak terburu-buru, kemudian menyampaikan pesan ketua klan kepada Xiaoyan. Dengan latar belakang dan kekuatan Xiaoyan, maka ia tidak layak untuk mendapatkan Sun Er. Hal terbaik yang harus Xiaoyan lakukan adalah melupakan semua yang telah terjadi dan jangan datang untuk menemui Sun Er. Secara singkatnya, Xiaoyan sangat tidak layak untuk Sun Er yang banyak dicari oleh orang kuat di klannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata semuanya bukan tergantung dari klan ataupun Ling Quan untuk memutuskannya. Ia lanjut berkata, terlebih sepertinya Ling Quan cemburu terhadap Xiaoyan yang telah memeluk Sun Er. Seketika Ling Quan emosi dan mengeluarkan aura membunuh di hadapan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul tetua pertama dan berkata kepada Ling Quan bahwa membiarkan mereka masuk wilayah akademi adalah suatu toleransi yang besar. Namun, jika bertindak untuk melawan murid akademi, maka itu tidak dapat dibiarkan. Niat membunuh Ling Quan seketika ditarik mundur setelah kemunculan tetua pertama. Ling Quan berkata bahwa mereka hanya sedang berbicara masalah yang agak sedikit serius. Tetua pertama dengan tegas berkata untuk tak usah bertele-tele dan segera meninggalkan akademi. Ling Quan pun mengangguk, kemudian melirik Xiaoyan dan berkata sepertinya Xiaoyan masih belum menyerah untuk mengejar Sun Er. Oleh karena itu, ia menunggu Xiaoyan datang ke klan dan pada saatnya tiba, Ling Quan akan menunjukkan jarak perbedaan kekuatan mereka dengan Xiaoyan dan ia pun pergi. Setelah itu, tetua pun menghampiri Xiaoyan kemudian berkata jangan biarkan orang seperti itu menindas Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa memang klan mereka sedikit beruntung diberkati dalam proses berlatih. Namun jika berbicara mengenai bakat, maka takkan ada yang dapat menandingi bakat milik Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian tetua memberitahu bahwa besok adalah jadwal untuk 10 strong ranking masuk ke menara pelatihan. Dengan begitu, peluang Xiaoyan untuk naik ke tingkat doang telah terbuka dan perjalanan menuju klan Sun Er baru dimulai. Setelah itu, mereka pun pergi keluar hutan menuju ke akademi. Singkat cerita, Xiaoyan telah kembali kemudian bertemu Wu Hao dan Hu Jia di pavilion. Mereka melihat wajah muram Xiaoyan, kemudian tersadar Sun Er tidak bersama Xiaoyan dan menanyakannya. Xiaoyan berkata bahwa Sun Er telah pergi meninggalkan mereka semua dan gerbang Pan. Pergi? Tanya Wu Hao sambil melirik Hu Jia yang sama-sama terkejut. Mereka menanyakan kemanakah Sun Er pergi dan kapankah ia akan kembali kepada Xiaoyan. Dengan lesu, Xiaoyan menjawab Sun Er telah kembali ke klannya dan dapat dipastikan ia takkan pernah kembali ke akademi. Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa melamun setelah semua yang mereka lewati membangun gerbang Pan dengan susah payah. Hu Jia berkata bahwa gerbang Pan akan menerima kekecewaan jika berita ini telah tersebar sambil melirik ke arah Xiaoyan. Seketika ia menyadari Xiaoyanlah yang paling terpukul dengan perginya Sun Er, kemudian ia pun berdiri. Hu Jia mengajak Wu Hao pergi dan memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk menenangkan diri. Mereka pun segera bergegas keluar ruangan meninggalkan Xiaoyan yang termenung.